Oke, shalom, selamat pagi teman-teman semua di hari ini. Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh ya, melampaui segala akal dan pikiran akan menolong kita dalam segala sesuatu. Saya ingat Roma 12 ayat 12 secara jelas berkata bahwa bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. When all of us still facing the pandemic COVID in this nation, kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan supaya situasi-situasi ke depan menjadi jauh lebih baik. Nah, uh, di siang hari ini udah jelang siang, saya ingin memberikan sedikit uh, kantor bagi sebuah video yang ini juga dikirim oleh teman, video TikTok dari seorang nggak tahu disebut artis Kristen atau pelayanan hamba, dia pelayanan entah pendeta atau bukan, tetapi intinya adalah dia menyetujui tentang tato. Nah, ini hal yang paling merusak sekali tentang opini dan narasi yang baikkan. Nah, bagi saya ini adalah salah satu trik juga marketing, di trik-trik marketing atau komunikasi di hari ini, gimana orang mencari uh, follower dengan hypno speaking ya, menyampaikan sebuah narasi untuk menarik orang-orang, anak-anak muda Kristen untuk mengikuti dia. Mungkin saja, mungkin. Tetapi ada juga kebenaran lain yang akan kita ekstrak di hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat videonya dulu, langsung aja kita lihat videonya, lalu kita akan melihat bagaimana Alkitab memandang bolehkah orang Kristen bertato ya. Kita lihat dulu. Gue justru nambah tato dan lain sebagainya semenjak gue pelayanan. Karena gue mulai menyelidiki bahwa gue adalah orang yang selalu mau tunduk sama kebenaran ya. Jadi gue cari kebenaran soal tato. Gue cari dan lain sebagainya dan gue Ya, teman-teman, di sini kita lihat apa yang disampaikan oleh seorang yang bernama Jesse Lantang ini. Ini sebuah narasi yang bisa menyesatkan generasi muda Kristen di hari ini. Yang pertama, itu kita pernyataannya di situ bahwa gue mulai tato ketiga pelayanan. Nah, ini gue mulai tato ketiga pelayanan. Ini sebuah diksi dan narasi yang bisa menyesatkan uh, generasi muda Kristen. Nah, jadi ini menjadi sebuah excuse bahwa anak muda lain bisa, yang pertama anak muda yang lain, generasi Kristen yang lain, pemuda-pemudi Kristen yang lain bisa meniru apa yang disampaikan. Saya mau katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Jesse Lantang ini adalah bukan opini Kristen, bukan biblical perspektif about tattoo, bukan pandangan Alkitab sebagai tattoo. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan pelayanan, seseorang melayani Tuhan adalah panggilan, dan bagaimana dia memberikan contoh to show the Christ life to the others people. Kalau kita, panggilan pelayanan itu adalah panggilan kudus dan jadi contoh, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seseorang yang sebelum mentato tubuhnya, lalu kemudian setelah terlibat pelayanan dia mentato tubuhnya. Tentu ada, mungkin orang itu sudah punya alasan, tetapi secara biblical, secara etika dan moral, saya tidak pernah menemukan konsep itu. Is
1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua disampaikan bahwa biarlah orang memandang kami hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Orang memandang, orang melihat, orang memilai, orang mengamati apa pesan yang dibawa sekaligus perbuatan dari pesan yang dia bawa itu, perilaku. Nah, ini sebuah contoh kegagalan bagaimana si Jesse ini gagal secara ortodoksi. Nah, gagal secara hal doktrinal dalam kekristenan, lalu kemudian dalam praktikanya, ortopraksisnya juga gagal, akhirnya dalam hal ibadah ortolatriyanya gagal. Nah, ini yang disebut social gospel. Nah, social gospel ini adalah orang-orang yang mencari excuse permisif untuk orang setuju dengan perbuatan mereka bahwa sudah pelayanan itu it's okay. Nah, it's okay. Kita lihat dulu tadi penggalan-penggalan, nanti setelah itu kita lihat dari sudut pandang Alkitab yang lebih tajam lagi tentang hal ini. Tapi kita lihat dulu ini. Menemukan ternyata tato hanya fashion. Karena yang diributin sama orang Kristen selama ini kan kitab amat itu. Oke. Ya, jangan merajah tubuhmu. Tapi ternyata itu ayat seringkali kita diskon. Mungkin istilah sekarang kita goreng-goreng. Ya, jangan merajah tubuhmu, itu kan yang lengkap adalah karena orang mati. Jangan merajah. Jadi itu ceritanya orang Israel lagi on the way ke Kanaan. Ya. Di Kanaan itu mereka punya budaya, punya adat. Ya. Kalau ada yang berduka, ada yang mati, ada yang meninggal, mereka mulai merajah tubuh mereka. Apa rajah itu? Mereka mulai potong jari mereka. Mereka bolongin perut mereka. So, itu beda dengan tato. Tato itu cuma digambar, malah jadi bagus lagi. Ya, dan yang kedua itu yang ada saya ambil poinnya adalah bahwa dia harus mengerti bahwa Alkitab tidak pernah mengenal nama budaya tato. Jadi tato itu lebih kepada budaya-budaya di sekitar Israel, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah budaya-budaya pagan di situ. Orang Israel adalah umat yang dipelihara, ada rule dan ada peraturan bagaimana kudusnya hidup mereka. Jadi kalau kemudian dia menemukan kebenaran dari Alkitab, itu keliru sekali. Kebenaran mana yang dia temukan dari apa yang dia baca? Kebenarannya adalah Allah melarang orang untuk merajah tubuh. Nah, dalam terjemahan yang lain, di dalam ada beberapa terjemahan yang lain, bisa cari di Bible Hub, itu ada tools di situ. Itu ada terjemahan-terjemahan lain yang menggunakan tato. Tetapi sepanjang sejarah Alkitab, budaya Israel itu tidak pernah memang mengenal tato itu budaya lain. Kalau yang dia temukan itu memang budaya pagan di situ. Yang berikut, orang Kristen tidak pernah meributkan tato. Nah, tidak pernah digoreng, tidak pernah diributkan. Karena itu mari kita lihat, dan lucunya ini merupakan sebuah excuse lagi bahwa itu kalau dari perspektif dia is okay lah, tapi bagi kita bahwa kita harus tunduk kepada perspektif Alkitab, perspektif Injil, Gospel. Nah, ini yang ingin saya share. Jadi kalau orang mau tato, orang nggak punya tato lalu mau buat tato, itu motivasinya apa? Kalau motivasi Kristennya dia untuk cari pendukung, cari fans, cari orang yang dukung dia. Ini kan social gospel. Nah, hari ini orang menggunakan siapa saja bebas. Alkitab itu open book. Alkitab itu open book. Siapa saja boleh memakai Alkitab untuk kepentingan dia. Itu urusan dia lah. Nah, tetapi di sini bagi saya adalah bahwa motivasi apa mau buat tato dulu? Kalau kelihatan gaul, keren, atau untuk apa? Berbeda kalau orang yang dulunya sudah tato dan kemudian bertobat dan tatonya itu dibiarkan. Arti kalau hapus butuh
hari ini juga butuh biaya yang ya mahal juga. Nggak semua kota itu ada orang bisa hapus tato. Nah kalau tato itu sebaiknya tidak perlu. Nah kalau akhirnya menjadi batu sandungan buat orang lain, ini kan dia bilang bahwa sejak saya pelayanan saya mulai tato. What? Gitu loh. Maksudnya sejak saya pelayanan saya mulai tato. Nah, Alkitab memberikan bahwa biarlah orang mengenal kami sebagai hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Allah yang dapat dipercayai. Orang memandang, orang melihat dia. Iya, hari ini. Jadi kalau cuma mau pakai ayat ini untuk menarik followers, menarik orang untuk ikut, untuk supaya TikToknya laris, dan kemudian sorry, ini bagi pemuda-pemuda Kristen ini hal yang keliru. Ya, mari kita pertimbangkan lagi syarat yang dimana Alkitab mengatakan ini. Nah, jadi bertato atau tidak bertato memang tidak ada hubungan dengan iman Kristen, iman keselamatan ya. Ini harus paham. Tetapi ada baiknya dipertimbangkan apa manfaatnya. Apakah dengan tato maka orang yang kurang beriman dan yang non Kristen tidak beriman dapat tertarik dan datang kepada Yesus dalam pelayanan. Ini kan sebuah kebodohan sekali. Nah, lihat di sini. Kita lihat lagi pernyataannya ini. Gue justru nambah tato dan lain sebagainya semenjak gue pelayanan. Nah, ini gue kalimatnya saya menambah tato atau gue menambah tato setelah pelayanan. Ini sesuatu yang ya hari ini orang mau bekerja saja di perusahaan itu ada banyak pertimbangan lagi soal pertimbangan, ada soal di mana calon karyawan tidak boleh bertato. Nah, daripada bertato masih banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk kemuliaan Kristus. Itu sesuatu yang kudus, yang suci dari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi orang lain dapat menjadi buah dari pelayanan itu ada menghasilkan buah pertobatan. Jadi kalau kemudian dia what's the Christian fruitful, ya, that he produce to God, to others people. Jadi apa pelayanan yang dia sampaikan kepada orang? Kalau ada orang yang ikut dia pelayanan, yang orang yang ikut dia pelayanan, lalu kemudian yang sebelumnya tidak menato tubuhnya, lalu kemudian mentato tubuhnya, itu kan sudah jadi batu sandungan. Nah, jadi sekali lagi bertato atau tidak bertato memang nggak ada hubungan atau tidak ada hubungan dengan iman keselamatan di dalam Kristus, tetapi ada baiknya Roh Kudus itu memberikan bagi kita pertimbangan. Apa manfaatnya? Apakah dengan bertato maka orang-orang yang kurang iman dan yang belum percaya kepada Yesus tertarik untuk datang kepada Yesus? Jangan menjadikan hal ini sebagai sebuah excuse. Nah, mari saya mengajak kita untuk membaca bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 3 berkata, segala sesuatu diperbolehkan. Artinya segala sesuatu diperbolehkan, dibebaskan. Free, kita ini manusia dikasih Tuhan ada punya free will, benar. Tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Sekarang pertanyaannya, kalau apakah tato itu berguna? Ya, atau hanya untuk gaya-gayaan, ya supaya terlihat gaul, terlihat keren, untuk apa? Kembali ke motivasinya. Apakah dengan bertato maka orang yang kurang iman dan yang tidak percaya sudah datang kepada Yesus? Ataukah kalau bertato orang yang kita acil tato lagi tubuhnya? Lalu bagaimana ayat ini? Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi segala sesuatu itu untuk membangun. Jangan sampai kita menggunakan kebebasan perintah, kebebasan ini untuk membuat segala sesuatu itu sesuka-suka kita. Nah, ini kan yang merusak. Jadi anak-anak muda Kristen, saya mau sampaikan pernyataan video Jesse Lantang di TikTok ini sama sekali tidak itu pilihannya dia, itu narasinya dia. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya menyarankan bahwa anak muda Kristen tidak boleh bertato. Nah, kenapa? Ini ayat 1 Korintus 10. Memang Alkitab tidak secara eksplisit, secara jelas melarang orang untuk tato. Alkitab juga tidak memperbolehkan orang untuk tato. Lalu bagaimana? Hukumnya adalah hukum hati nurani yang kita gunakan. Nah, ini di awal dia bilang sejak since he know about ministry, about tentang pelayanan, lalu dia tato. Ketika dia pelayanan dia tato. Justru pelayanan itu menghasilkan
membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada pengertian yang baru, yang tadinya pikirannya, yang tadinya, karena membawa orang kepada pertobatan itu metanoia, turn mind, merubah pikiran, membawa orang kembali kepada pikiran Kristus daripada dianoia, pikiran yang kotor, dunia najis dan lain sebagainya. Ini kan dibaharui. Jadi kalau kemudian dia setelah mengenal pelayanan lalu dia tato, hati nuraninya rusak, itu aja. Nah, imamat yang tadi dia pakai, jangan kamu menggores tubuhmu, dan jangan merajah tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Nah, ini menggores tubuh dan kemudian merajah tubuh, itu ada dua hal. Menggores tubuh. Nah, untuk ini ada bisa melihat relasi sintaktis di dalam kisah Elia di atas Gunung Karmel. Itu orang ketika melakukan ritual penyembahan kepada Baal, di situ mereka merajah tubuh dan menggores tubuh. Yang kedua merajah, menggores dan merajah itu berbeda. Nah, ini di sini. Jadi harus dilihat. Pada terjemahan lain memang ada terjemahan Alkitab lain menggunakan kata tattoo atau tato di sini. Nah, ini ini perintah Allah dalam perjanjian lama. Kita memuliakan Allah dalam tubuhmu, perintah yang sama diulangi sebagai sebuah ibadah yang hidup, living sacrifice to God, adalah bahwa kita mempersembahkan tubuh kita. Kalau tubuh saya, tubuh Elroy ini sebelumnya sudah tato, memang ada beberapa tato kecil di tangan saya, ini sebuah kebodohan saya. Since sebelum saya menyerahkan diri utuh kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya dan mengikuti Yesus, dan kemudian nah itu sebelumnya sudah ada tato, itu sebuah kebodohan saya di masa lampau. Tapi kemudian ketika saya sudah menjadi gembala, saya melayani orang-orang, lalu kemudian saya meraja mentato tubuh saya, hati nurani saya di mana? Iya, bagaimana saya menjadi dan kepada orang lain. Ini kan sebuah kebodohan, ini sebuah excuse. Nah, ini dia menggunakan bahwa dia berkata bahwa sebelum sesudah dia pelayanan, dia mentato tubuhnya. Gue pelayanan motifnya sendiri dia karena tahu. gue mulai Ini sebuah kebodohan. menyelidiki bahwa gue adalah orang. Ya, kita lihat lagi. Gue justru nambah tato dan lain sebagainya semenjak gue pelayanan, karena gue mulai menyelidiki. Ya, dia menyelidiki Alkitab itu ada tools. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dia memulai menambah itu ketika sudah pelayanan. Sebuah excuse yang buat saya, ya ini bukan nilai Kristen ya. Nah, kemudian menyelidiki Alkitab, seperti apa? Menyelidiki Alkitab itu disebut, yang sederhana disebut hermeneutik. Ada toolsnya hermeneutiknya itu. Ya, yang paling sederhana ya dari hermeneutik itu yang paling sederhana saja adalah yang disebut menyelidiki Alkitab dengan cara induktif. Ya, induktif itu Alkitab kita punya ide, apa yang gagasan yang disampaikan oleh Alkitab kita ikut. Kalau deduktif adalah penalaran yang datang dari diri kita. Nah, saya curiga ini deduktif. Jadi sudah tato, sudah setuju ingin tato, lalu cari ayat-ayat untuk mendukung tato. Ini kan sebuah permisif, sebuah excuse. Deduktif datang dengan ide sendiri. Saya misalnya mau nikah lagi. Ya, mau nikah 2, 3, 4 kali, lalu saya cari ayat. Saya mau tato lagi, lalu saya cari ayat untuk dukung saya. Nah, ini kan keliru. Nah, sebenarnya ayat itu adalah perintah Allah dalam perjanjian lama. Pada bagian lain ada perintah perjanjian lama tentang kudusnya hidup. Jadi ini sebenarnya adalah perintah memuliakan Allah dalam tubuhmu. Kalau benar dia menyelidiki Alkitab, justru Alkitab itu yang melarang dia untuk tato. Alkitab yang merubah hidupnya. Alkitab yang menginspiring dia to bring his life as a living sacrifice to God. Alkitab yang menginspirasi dia by Holy Spirit untuk membawa hidupnya sebagai persembahan hidup, bukan setelah pelayanan tambah tato, ya, bukan setelah pelayanan minum, bukan setelah pelayanan isap rokok dan lain sebagainya. Ini kan sebuah lelucon yang tidak lucu buat saya. Nah, ini sebuah pernyataan diksi yang bisa merusak, akhirnya mencari anak-anak muda untuk datang ikut dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tidak membawa kemuliaan bagi ayat itu. Justru
adalah bahwa perintah Allah untuk memuliakan tubuh dalam PL. Pada bagian yang lain, Alkitab itu paralel, Bung. Jadi jangan ambil satu ayat. Kamu bilang kamu menyelidiki Alkitab seperti apa? Alkitab itu paralel, lihat di sini. Menuruti perintah Allah adalah sebagai bukti kasih mengasihi Allah dalam perjanjian lama. Mazmur 119 ayat 32, aku mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melepangkan hatiku. Nah, perintah memuliakan itu, dua perintah memuliakan tubuh dalam PL itu dia juga bersinergi dengan perintah memuliakan tubuh dalam perjanjian baru. Nah, Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertanyaannya, why? Give your body, your mind, your soul as a living sacrifice to God. Aku menjawab, 1 Korintus 10 ayat 13, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sejajar sekali dengan Kolose pasal 3 atau 3, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pertanyaannya, kalau kamu menato tubuhmu, merajat tubuhmu, mentato tubuhmu, apakah itu yang kamu lakukan Allah? Nah, ini kan sebuah kebodohan yang diajarkan ini. Kita lihat lagi bahwa gue adalah orang yang selalu mau tunduk sama kebenaran ya. Jadi gue cari kebenaran soal tato, gue cari dan lain sebagainya, dan gue menemukan ternyata tato hanya fashion. Karena yang diributin sama orang Kristen selama ini kan kitab imamat itu. Oke. Ya, jangan merajah tubuhmu, tapi ternyata itu ayat seringkali kita diskon. Mungkin istilah sekarang kita goreng-goreng. Ya, jangan merajah tubuhmu, itu kan yang lengkap adalah karena orang mati. Jangan merajah, jadi itu ceritanya orang Israel lagi on the way ke Kanaan. Di Kanaan itu mereka punya budaya, punya adat. Kalau ada yang berduka, ada yang mati, ada yang meninggal, mereka mulai merajah tubuh mereka. Apa rajah itu? Mereka mulai potong jari mereka. Mereka bolongin perut mereka. So itu beda dengan tato. Tato itu cuma digambar, malah jadi bagus lagi. Ya, jadi ini premis yang keliru. Ada dua hal yang penting saat yang pertama adalah bahwa dia sudah pelayanan baru dia tahu lagi sudah ada. Nah, kalau dia pelayanan it's okay, tapi setelah dia pelayanan dia mengenal Kristus lalu dia tambah tato lagi, it's not inspiring but Holy Spirit. Itu bukan inspirasi oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini sebuah excuse bagi dia, hati nuraninya tumpul. Jadi buat orang-orang anak-anak muda Kristen jangan bertato. Kalau engkau sudah bertato sebelum engkau bertobat dan mengenal Yesus, saya sarankan jangan tato lagi atau merajah tubuhmu. Iya. Jadi kalau sudah mengenal pelayanan itu yang sebenarnya apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Segala aspek hidup kita, you makan, tidur, bekerja dan lain segala sesuatu, motif kita. Ibadah itu adalah hidup. Bukankah Roma 12 ayat pertama bilang bahwa give your life, your body, your mind. So semua aspek hidup kita as a living sacrifice to God. Itu adalah ibadahmu yang sejati, mempersembahkan tubuh ini. Nah, ini kan sebuah kebodohan, sebuah kekeliruan. Nah, di sini lalu di sini ada perintah Allah sebagai bukti mengasihi Allah. Yang pertama kita sudah lihat perintah memuliakan Allah, perintah memuliakan tubuhmu dalam PL tadi Imamat 19:28. Menuruti perintah Allah sebagai bukti mengasihi Allah itu Mazmur 119 ayat 32. Perintah memuliakan tubuhmu dalam PB itu ada di Korintus 6:19, Korintus 6 ayat 20, Korintus 10 ayat 31.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini kemudian menuruti perintah Allah sebagai bukti mengasihi Allah dalam perjanjian baru. 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah, dan perintahnya itu kan yang penting, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Apakah pertanyaannya, apakah dia menato tubuhnya itu untuk Tuhan? Apakah dengan mentato tubuh orang kepada Yesus? Ini saya curiga sekali pernyataan ini dibuat adalah untuk, karena hari ini ada banyak teknik, Bapak Ibu, ada banyak teknik yang bisa sia gunakan untuk menarik orang kepada dirinya. Media sosial ini kan sangat penting sekali. Demi Tuhan, saya menggunakan media sosial just to spread about the true gospel, about the origin gospel that was taught by Jesus Christ, shared by his disciples, Bapak Gereja dan hari ini. Saya menggunakan media sosial, saya nggak peduli dengan popularitas dan lain sebagainya. Yang ingin saya lakukan sebagai hamba Allah adalah menyampaikan kebenaran. Just enough. Jadi, nah ini. Nah, ada berbagai teknik orang menggunakan media sosial dengan berbagai teknik supaya orang datang kepada dia, tidak membawa orang kepada figur Kristus itu. Ya, tekniknya yang pertama itu bisa menggunakan teknik-teknik hipnotis. Ada banyak orang nggak tahu, ada berbagai cara, misalnya speech mountain. Nah, itu hal-hal seperti itu dilatih oleh para provokator. Speech mountain, mencuci pikiran orang. Kemudian ada hypnowriting, bagaimana menulis tagline. Hypnowriting ini bisa sering kali saya lihat bisa dipakai oleh beberapa pengkhotbah yang dalam video-videonya menggunakan hypnowriting. Bisa teman-teman pelajari lah, lihat bagaimana tagline hypnowriting itu. Dan kemudian ada juga ini adalah hypnospeaking, bagaimana dia mempengaruhi orang supaya mengikuti dia. Contohnya ini kan hypnospeaking, bahwa saya pelayanan dulu baru saya tato, bahwa saya menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Kebenaran di dalam Alkitab itu merubah orang, bukan langsung tato di sini. Kamu lupa sekali bahwa Yohanes 8 ayat 32 berkata bahwa if you know about the truth shall make you free. Bagaimana mungkin kamu belajar Alkitab pun mungkin salah. Kamu belajar Alkitab, kemudian kamu mentato tubuhmu. Iya. Justru orang belajar Alkitab, dia bertemu dengan kebenaran. Bible says to us, ya, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30, if you know about the truth shall make you free. Kebenaran itu memerdekakan. Yesus adalah kebenaran. Semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Anda mau makan, Anda mau minum, Anda mau melakukan hal apapun. Kolose 3:23 berkata bahwa seperti untuk Tuhan. Apakah kamu tato itu untuk Tuhan? Iya. Tambah anting di sini laki, tambah piercing di hidung dan lain sebagainya, itu untuk Tuhan. Moralitas Kristen hari ini berubah. Ada begitu banyak excuse yang digunakan oleh hamba yang mengaku diri hamba Tuhan seperti ini, yang belajar Alkitab seperti ini. Inilah yang merusak generasi Kristen, generasi muda. Iya. Shame on. Sangat memalukan sekali. Iya. Gue justru nambah tato dan lain sebagainya semenjak gue pelayanan. Ini sebuah kebodohan. Saya menambah tato pelayanan. Pelayanan itu pelayanan kudus. Pelayanan itu milik Allah. Pelayanan itu memberi teladan. Pelayanan itu adalah Anda menyeberangkan Yesus yang disalibkan, yang lahir menebus manusia, yang disalibkan, menyelamatkan manusia. Kemudian bagaimana manusia identification dalam pengudusan diri untuk menjadi serupa dengan Allah, untuk mengenal Allah. Dan bagaimana kalau Anda menyelidiki Alkitab kemudian Anda tato, kebenaran apa yang Anda dapat? Kebenaran yang Anda selidiki itu justru harus memerdekakan Anda. Berhenti dulu untuk tato, bukan tambah tato. Nah, ini jadi ada ayat yang lain, Yohanes 14, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti perintahku. Kemudian Yohanes 15, yaitu kamu adalah sahabatku jikalau kamu menuruti apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini apa yang diperintahkan Alkitab, ikutin. Bukan kamu tambah tato. Budaya Israel, the Jewish culture, they never know about tattoo. Mereka pernah mengenal raja dan tattoo.
Dari segi budaya saja, jangan jauh-jauh ke zaman Yesus, ke zaman Injil ya. Zaman Israel saja, orang Israel saja budayanya tidak mengenal tato. Bagaimana mungkin si Jesse Lantang ini tato? Ya, bagaimana dia tato? Ini kan sudah sebuah kebodohan. Lalu apalagi dengan Injil. Injil berkata bahwa persembahkanlah hidup dirimu, tubuhmu yang kita hidupi ini untuk Tuhan. Bagian lain, jangan lupa kemudian dia belajar Alkitab dan berlari kebenaran. Kebenaran apa yang kamu dapat? Hanya satu kebenaran, yaitu Yesus Kristus adalah yang benar itu. Perintahnya, hidupnya, perkataannya, hidupnya, itulah yang kita ikuti, yang kita turuti. Pelayanan itu kudus, Bung. Pelayanan itu suci. Pelayanan memberi teladan buat orang lain. Ya, bukan sekedar kita cuap-cuap. Jadi kalau seseorang Kristen seperti ini gagal pola pikir yang Injil, pola pikir yang biblika, maka praksisnya adalah keliru. Maka resultnya adalah keliru. You can produce, Anda bisa memproduksi anak-anak muda yang gagal paham. Iya, anak-anak muda yang gagal paham. Kalau sudah tato sebelum pelayanan, it's okay. Saya tato sebelum saya melayani Tuhan, masih SMA, ya, di tangan saya kecil saja, di antara jari telunjuk dan ibu jari, tapi di seluruh badan saya tidak pernah tato. Saya pernah ancam teman saya waktu masih sekolah SMA, mereka sengaja itu kasih mabuk saya. Untung saya nggak mabuk, untuk supaya badan saya ditato, kan juga tato. Saya bilang kalau sampai badan saya ditato, saya bisa baku bunuh sama kamu. Iya, pertemanan kita akan berhenti, saya akan kacau besar, saya bilang. Itu mari jaga tubuh ini, hati nurani kita, apapun yang kita mengasihi Allah, kita mencintai Allah, kemudian kita mentato tubuh kita. Hati nurani adalah hukum yang tertinggi, kasihilah Allah. Iya, mungkin Alkitab tidak melarang, Alkitab juga tidak memperbolehkan, tetapi ada hati nurani dalam hidup ini yang harus Alkitab dengan jelas tidak ada menulis kata tato, tetapi hati kita mematuhi roh hukum Alkitab itu. Nah, ini yang penting sekali. Sudah mengenal Tuhan dalam pelayanan, baru tato lagi. Nah, ya ini dia. Terima kasih Bung Ervi. Saya sering menyebutnya beliau karena memang ada darah jus ya. Rabi Askenasi, terima kasih untuk hari ini komen. Fokusnya cuma ditato biar kelihatan eksis di dunia anak. Ya, ini sebuah excuse. Terima kasih Bu Ervi, ya, Bu Askenasi, Dangke. Ya, ini sebuah excuse supaya eksis, lalu orang follow, orang mengikuti. Ini sebuah trik hypno speaking yang dia sampaikan untuk menarik banyak orang supaya excuse setuju dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia mengenal Tuhan itu dia setelah dia pelayanan dia tato. Ini kan sebuah kebodohan yang dikeberangkan. Yang kamu sampaikan itu bukan kebenaran, tapi sebuah pembodohan buat generasi muda. Jadi saya mengajak generasi muda Kristen untuk terus menjaga hidupnya, menjaga tubuhnya ya, supaya bersih, memuliakan Allah dengan tubuh, menjaga dirinya untuk terus bermoral yang baik, beretika Kristen yang baik. Kalau ortodoksi kita benar, pemahaman kita akan Alkitab itu baik dan benar, doktrin yang benar, pemahaman tentang Allah itu yang benar. Makanya saya berdoa seperti Paulus berdoa dalam Efesus pasal 1 ayat 15 dan 17. Aku berdoa kepada Allah supaya kita punya pemahaman, pengertian, diberikan pewahyuan, revelation to know about the truly God. Nah, bukan setelah tahu pelayanan, terlibat dalam pelayanan baru tato. Jadi ortodoksi kita itu benar dulu. Ortodoksi ini benar, lalu ortopraksisnya dalam praktik itu benar, maka dalam ortolatreia ibadah. Ibadah ini hidup kita living sacrifice 24 jam sehari, apapun yang kita lakukan, whatever. Apa yang kita lakukan seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah yang ingin saya sampaikan bagi kita tentang apakah orang Kristen dapat tato atau tidak bertato. Ada banyak orang Kristen yang gitu, Anda harus belajar, kita semua, bukan Anda, kita harus belajar, saya juga masih terus belajar, supaya setiap kali ada orang seperti model begini yang menyampaikan Injil atau apa dengan cara-cara ini, buat saya same on lah. Jadi adalah kita selidiki dulu,
sekali katakan amin. Mari kita menjadi anak-anak muda Kristen yang cerdas, yang tanggap, yang kritis, tapi yang smart. Lalu yang terakhir fully with the spirit of God. Penuh dengan roh. Seperti Daniel, excellent of spirit. Supaya kita dapat menjadi orang yang dapat membedahkan roh. Apakah pelayanan ini memuliakan Allah atau tidak memuliakan Allah. Ada banyak orang yang pakai nama, pakai Injil, pakai gospel, tapi tidak membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Pelayanannya mungkin berkembang sedikit lagi, pelayanan itu akan hancur. Ya, jadi pelayanan terus yang di mana ada Yesus, ada nilai, ada value, ada kekudusan, ada sanctification, ada purification di dalamnya. Pelayanan itu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton streaming saya sederhana ini. Biarlah kita terus bertumbuh dalam kasih karunia. Saya berdoa supaya Roh Kudus mewahyukan kepada kita pewahyuan dan revelation untuk hikmat, untuk mengasihi, mencintai Allah di tengah-tengah dunia yang sebenarnya tatanan dunia ini sudah rusak. Sistem dunia, pola pikir orang-orang yang tidak lagi kepada Christ mindset, tetapi kepada satanis mindset, world mindset. Nah, ini yang keliru. Mari kita terus taklukkan diri, kita tetap menuhankan Yesus, menjadikan Injil, menjadikan kebenaran itu menjadi lifestyle kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Pro Kristo kontra mundum. Pro kepada Yesus, kontra dengan dunia, soli Deo gloria, coram Deo. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Segala kemuliaan karena Dia, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, karena Dia mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.